Oke, selamat pagi anak-anak Bapak. Assalamualaikum. Untuk pagi hari ini kita masuk ke pertidaksamaan linier. Setelah minggu lalu kita belajar persamaan linier ya. Ini masih materi SMP. Nah, setelah ini nanti minggu depan baru kita masuk materi SMA. Jadi kita masih review dan Bapak inginkan kalian betul-betul paham dulu persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Oke, baik. Kita langsung saja supaya videonya tidak terlalu besar. Contoh soal nomor 1 tentang pertidaksamaan linier. PTS ini Bapak singkat pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linier ya. Oke, carilah nilai variabel PTS berikut. Ini contoh soal nomor 1. Nah, ini dia soalnya. Oke, nah perhatikan kalau di dalam kurung seperti ini, kemudian ini ada yang lengket dengan dalam kurungnya. Ini kan 2 lengket dengan kurung ini, 6 lengket dengan kurung ini ya. Jadi kan kalau dia lengket itu kan seperti dia adalah bentuk lain dari perkalian ya. Bentuk lain dari perkalian. Contoh misalnya begini. Ya kan kita udah pernah bahas ya. Misalnya 2x tambah 3y. Ini kan lengket ini istilahnya. Jadi biar mudah kamu pahami aja, bilang aja lengket gitu ya. Ini juga lengket gitu kan istilahnya. Nah, ini sama artinya dengan 2 titik x. Titik itu nama lain untuk perkalian kan di matematika. Jadi 2 dikali x tambah 3 dikali y kan gitu. Ya, jadi istilah lengket itu Bapak misalkan seperti perkalian jadinya. Nah, sama halnya seperti ini misalkan 3 lengket dengan 2 kurang A. Ini sama artinya dengan 3 dikali 2 dikurang A gitu ya. Artinya yang di dalam kurung ini semuanya harus kali dengan 3. Itulah maksudnya. Oke, baik. Kita lanjut. Perhatikan. Nah, yang ini 2 dikali tunggu sebentar. Oke, 2 dikali min 3A kurang 2. Kalikanlah ini 1 per 1 ya nak ya. Baik, berarti 2 dikali min 3. Ini kayak gini. Ini Bapak buat nih tanda panahnya. Ini maksudnya dikali ya. Nah, ditambah dengan ini 6 dikali A kurang 1. Jadi A kurang 1 ini harus dikali 6 semuanya. Oke, tandanya ini positif 6. Kalau yang ini tandanya positif juga, tapi nggak pernah ditulis ya. Baik, setelah sampai di sini, yang ini tulis saja lagi. Baik, kita proses. Ini kali kemari jadinya ini ya, min 6A. Ini kali kemari jadinya ini, min 4. Ya kan 2 di positif 2, ini positif dikali minus 2 hasilnya minus 4. Positif 2 dikali minus 3A hasilnya negatif atau minus 6A. Oke ya. Nah, berikutnya yang ini positif 6 dikali A, positif 6A, positif 6 dikali minus 1, negatif 6. Positif kali negatif, negatif ya. Ingat ya. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, negatif positif. Oke? Baik. Yang ini tulis dulu. Kita proses dulu yang ini. Nah, yang diproses itu yang sejenis ya, nah ya, yang sejenis ya. Ini sejenis dengan ini, bilangan-bilangan. Ini sejenis dengan ini, ada variabelnya. Variabelnya sejenis. Minus 6A plus 6A habis ya. Utang 6, uang 6 habis. Oke, tinggal yang ini ya. Yang ini tulis saja lagi. Ini berarti utang 4, utang 6, utangnya 10. Oke. Ini tulis saja. Nah, dari sini kita proses. Kita proses seperti persamaan linear kemarin. Nanti aja ya pas kita masuk ke materi SMA baru kita buat ini pindah, ini pindah, ini pindah gitu ya. Tapi untuk saat ini kita pakai konsep dulu, nggak apa-apa agak panjang sedikit.
Yang penting kalian paham konsepnya dulu. Kalau pindah-pindah gitu nanti takutnya takut bapak kalian nggak paham konsepnya. Oke, setelah sampai di sini berarti kita kan mau cari nilai variabel si A ini kan. Nah, secara otomatis kita tinggalkan dia sendiri kan, kayak persamaan kemarin ya. Oke. Jadi yang ini harus habis, harus hilang dia ini. Gimana cara menghilangkan ini kemarin kita bahas? Kita kurang dengan 2. Jadi ini kita kurang dengan 2, harus adil, di sini juga harus dikurang 2 kan gitu ya. Baik. Setelah itu utang 10, utang 2, utang 12. Ini uang, ini utang habis. Maka sisanya ini. Nah, oke, yang ini fokus ya, fokus. Ini kenapa bisa begini? Ini dia diputar gitu istilahnya. Coba ya, ini diputar. Kalau ini diputar kemari, bukan ditukar tempat ya, diputar. Ini diputar. Secara otomatis ini kan ngadapnya kemari ya. Ini ngadap kemari nih. Ini nunjuknya ke sini. Tapi kalau kita putar ini kemari, maka dia kan kayak gini jadinya. Bisa ya? Fokus ya. Fokus. Nah, jadi ini seolah dia diputar gitu ya, diputar. Nah, diputar ke sebelah sini. Secara otomatis ini kan ngadapnya jadi kemari gitu. Oke, maka jadilah dia seperti ini. Jadi di persamaan linear itu variabel harus di sebelah kiri. Baik, setelah sampai seperti ini kita kan mau cari nilai A. Ini nggak boleh ada negatifnya. Jadi kita apain? Kita bagi dengan -1. Ini dibagi -1, ini, oke. Nah, perhatikan, ini khusus untuk pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu dia akan berubah berlawanan. Ya, berubah berlawanan jika dibagi atau dikali negatif. Oke? Jika dibagi atau dikali negatif, maka ini kan ini kita bagi -1 ya, semua ini kita bagi -1, maka dia berubah menjadi, ini kan cara bacanya gimana? Lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan kan gitu, atau bisa dibilang kurang dari sama dengan kan gitu. Maka dia berubah menjadi lebih besar sama dengan, atau apa namanya, lebih besar atau lebih banyak gitu boleh. Pokoknya lebih, yang ini kurang. Dia berubah berlawanan. Oke? Jadi contoh lain misalnya gini. Kita buat misalnya gini ya. Min 2x lebih kecil dari 4. Kita mau cari nilai x, berarti ini harus kita bagi dengan -2 kan gitu. Nah, ini hasilnya jadi X. Nah, yang ini berubah dia. Ini kan awalnya lebih kecil, berubah menjadi lebih besar. Oke? Nah, yang ini tinggal 4 dibagi -2 ya, -2. Nah, gitu dia. Jadi dia berubah berlawanan kalau dibagi atau dikali negatif. Nah, contoh lain misalnya gini. 6x lebih besar sama dengan 12. Kita mau cari nilai X, berarti ini harus dibagi 6 kan gitu. Nah, ini dibagi positif. Kalau yang tadi dibagi negatif, maka yang ini dibagi ini habis kan? Maka ini tetap. Nah, 12 bagi 6 2. Nah, kenapa tetap, Pak? Karena dia dibagi oleh bilangan positif. Kalau dia dibagi oleh bilangan negatif, apapun bilangannya yang penting negatif ya, berubah dia. Kalau lebih kecil berubah menjadi lebih besar jadi lebih kecil. Oke ya, sampai situ ya anak Bapak. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Sini ya, dibagi -1, ini dibagi ini positif, ini berubah jadi ini dibagi ini. Ya bagikan jadinya 12. Sip. Nah, ini nilai pertidaksamaan variabel A. Garis bilangannya gimana bentuknya, Pak? Nah, gini, buat garis bilangan kan nilainya cuma 1 ya, berarti 12. Ini bulat penuh, artinya bulat hitam. Kenapa bulat hitam? Karena ada tanda ini garis ini tanda sama dengan.
gitu. Kalau nggak ada ini, maka dia nanti bulat kosong. Kita nanti lihat ke contoh berikutnya. Jadi ini bentuk garis bilangannya. Ini arahnya ke kanan sesuai arah dari tanda pertidaksamaan. Nih, coba lihat arahnya. Ini kan nunjuknya ke kanan. Nah, yang ini nunjuk kemana nih? Ke kiri, gitu. Lihat ujungnya ini ke kiri. Yang ini lihat ujungnya ke kanan. Maka ini sesuai dengan arahnya. Ini arahnya ke kanan. Oke? Bisa anak-anak Bapak? Begitu ya? Baik, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan interval nilai Y berikut. Oke, ini soalnya. Baik, ingat ini lengket dengan ini, berarti ini dikali ya. Min 4 kali dalam kurung min Y tambah 1 lebih kecil. Min 6Y kurang 2 dalam kurung, berarti ini dikali 2 min 2 kali Y kurang 1 gitu ya. Baik, berarti ini dikali, ini kalikan, ini kali ini, min 4 kali min Y, 4Y. Positif jadinya ya. Min 4 kali plus 1, min 4. Oke, lebih kecil, yang ini ikut aja kemari. Nah, yang ini kalikan ke dalam, min 2 kali Y, min 2Y, min 2 kali min 1 plus 2. Oke, setelah itu kita proses yang ini sama yang ini, berarti sejenis ya, sejenis variabelnya. Yang ini kan nggak sejenis, ini bilangan, yang ini ada variabel ya, ini nggak sejenis. Oke, ini utang 6, utang 2, utangnya 8. Pas ya. Nah, setelah sampai di sini kita kan mau cari nilai Y. Y itu usahakan di sebelah sini. Nah, jadi kan seolah-olah dia kan nanti pindah ini kemari kan, min 8 ini pindah kemari. Tapi kita nggak boleh pakai pindah dulu ya, nanti ya kalau udah masuk ke materi SMA baru kita boleh pakai konsep pindah. Tapi yang ini konsep dasarnya dulu. Oke, dari sini berarti ini kan harus hilang gitu. Sehingga ini harus ditambah dengan 8. Ini kan min 8, supaya dia hilang harus ditambah dengan 8Y. Maka ini habis. Ya kalau di sini ditambah 8, di sini juga harus ditambah 8 ya. Ingat konsep yang sebelumnya, persamaan linear kemarin. Oke, ini habis, jadinya seperti ini. Nah, berikutnya apa? Yang angka pindahkan, yang bilangan pindahkan ke kanan. Kan gitu kan harusnya. Tapi jangan kita buat pindah dulu untuk saat ini ya. Maka yang ini kan maksudnya harus hilang. Dia harus hilang. Bagaimana cara dia hilang? Min 4 ini tambahkan dengan 4. Secara adilnya yang kanan juga harus ditambah 4. Ini tambah 4, yang kanan juga harus tambah 4. Paham ya? Baik, maka ini habis. Yang ini 2 tambah 4, 6. Yang ini 12Y. Nah, setelah sampai kayak gini, kita kan mau cari nilai Y, berarti harus dibagi 12. Ingat, dibagi positif. Jadi tandanya tetap nih. Tandanya tetap kan? Oke? Tandanya tetap. 12 bagi 12 ini Y, ini bagi ini. Oke? Baik, sampai sini saja boleh. Disederhanakan lagi boleh. Sama-sama dibagi berapa? 6 ya. Atau ini dibuat bilangan desimal. 1 dibagi 2 berarti 0,5. Jadi ini boleh ya. Oke, siap ya. Baik, maka gimana garis bilangannya Pak? Perhatikan. Ini garis bilangannya setengah tadi. Bulatnya bulat kosong. Karena tandanya nggak ada sama dengan ini. Kan nggak ada kan sama dengannya. Tanda garis di bawah itu nggak ada gini. Nah, maka dia bulat kosong. Arahnya kemana Pak? Tengok arahnya kemana nih? Nunjuknya kemana? Ke kiri. Berarti ini arah ke kiri. Ini bilangannya. Oke? Selesai. Untuk penjelasan contoh soal nomor 2. Baik. Sekarang kita lanjut supaya nggak terlalu lama. Kalau yang mirip-mirip Bapak skip dulu lah ya. Ini kan sebenarnya dia mirip ya. Ini tentukan PTS dari berikut. Ini kan mirip kayak tadi ya. Cuma beda variabel aja.
Jadi biar kita skip atau sistem cepat aja ya. Ini kali kemari ya. Ini kali kemari ya. Oke, ini kali kemari, ini kali kemari, ini. Oke, yang ini ngikut aja. Ini juga ngikut aja. Tandanya lebih besar ya, ini lebih besar. Oke, kita mau cari si X kan. Berarti yang ini dulu kita proses, ini sama ini sejenis ya. Ini utang, ini uang. Berarti utangnya berkurang. Jadinya utangnya 17. Oke, yang ini ngikut aja. Kemudian yang ini kita kan mau pindahkan dia kemari kan, seolah-olah pindah. Tapi kan kita maksudnya mau menghilangkan ini, maka ini harus kita kurang dengan X. Ya kan, ini kan positif X. Supaya hilang kita kurang dengan X. Jadi ini kurang ini. Tapi ingat, kiri juga harus dikurang X. Nah, gitu. Oke, maka ini habis. Ini di sini, ini kurangi dengan ini, hasilnya ini. Yang lainnya ngikut dulu. Nah, kemudian dengan bilangan kan harus di sebelah kanan, maka yang ini kan harus hilang. Gimana cara ngilangnya ini? Tambahkan dengan 17. Tapi ingat, kalau di sini ditambah 17, di sini juga harus ditambah 17. Oke. Berarti yang ini habis, yang ini mana tadi dia? Ini ya. Ini utang 5, uang 17. Utang 5, uang 17, jadi sisanya uangnya 12. Oke, yang ini ngikut aja. Nah, setelah sampai dia seperti ini, kita bagi 11. Dibagi positif, jadi tanda tetap ya, nggak berubah. Ini bagi ini dibagi ini. Oke, sampai sini boleh. Dibuat kepecahan campuran gini pun boleh. Dibuat bilangan berkoma gini pun boleh. Oke. Nah, kemudian garis bilangan, ingat, lihat tandanya arah ke kanan nih ya, nunjuknya ke kanan. Dan tidak ada tanda sama dengan, maka dia bulat kosong bilangannya. Oke, pas ya. Ini bulat kosong, ini bilangannya, ini arah ke kanan. Oke, anak-anak Bapak bisa ya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan, yang sabar. Jangan dipaksa, jangan diburu. Ulang-ulang lagi videonya sampai kamu paham. Nggak bisa cepat. Baik. Nah, kita masuk ke garis bilangan. Tentukan area bilangan bulat, area nilai bilangan bulat dan gambarnya. Oke, ini soalnya. Nah, perhatikan khusus yang tandanya kayak gini. Ya, ini kan tanda tertutup namanya. Ini tanda tertutup. Yang ini tanda terbuka. Maksud terbuka apa? Si A ini ditutup oleh -3 dan 5. Jadi ini ingatnya, ini ditutup. A ditutup oleh -3 dan 5. Yang ini dia nggak ditutup, nggak ada penutup. Yang sebelah sini nggak ada. Jadi ini terus maksudnya, terus ke kanan ya. Nah, kita lihat penjelasannya gimana. Baik, nilai A yang mungkin dari yang ini berarti adalah mulai dari -3. Karena ada tanda sama dengan, berarti ikut ini -3-nya. Kalau yang ini nggak ikut. Nah, sementara dia minta bilangan bulat. Nah, coba kamu hitung nih bilangan bulat. Ya. Dulu pas SMP itu pasti ada belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan itu begini. Ini garis bilangan, tengah-tengah itu pasti 0. Sebelah sini bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebelah sini negatif, -1, -2, -3 dan seterusnya sampai minus berapa gitu terserah. Yang ini sampai positif berapa gitu terserah. Jadi gitu, ini garis bilangan. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini lihat posisinya, si A itu ditutup oleh -3 dan -3-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Di sini 5, tapi 5-nya nggak ikut, berarti batasnya sampai 4 kan? Ya. Maka mulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. 5 nggak ikut karena nggak ada tanda sama dengan. Oke.
Kemudian nilai A-nya yang mungkin ini tadi sudah. Yang ini berarti ini kan lebih besar dari 10 maksudnya. Dan 10-nya ikut. Gitu cara bacanya. Kalau yang ini tadi si A ditutup mulai dari -3 sampai 5, tapi 5-nya nggak ikut. Ah, gitu. Gitu ya cara membacanya ya. Yang ini nilai A-nya lebih besar dari 10 dan 10-nya ikut. Ah, gitu. Berarti A-nya siapa ya? 10, 11, 12 dan seterusnya. Kalau yang ini ditutup. Gitu. Tanda ditutup itu dia tandanya ada 2 kayak gini tuh, ditutup. Mulai dari -3 sampai 5, tapi 5 nggak ikut. Yang ini -3-nya ikut. Oke, kita lanjut. Gambar garis bilangan berikut. Ini dia soalnya. Nah, ini ditutup ya. Si X itu ditutup mulai dari -3 sampai 0. Tapi -3 ini nggak ikut. 0-nya ikut yang ini. Oke. Satu lagi atau yang ini cara bacanya gimana? X kurang dari 5. Dan 5-nya juga ikut. Berarti kurang dari 5 mulai dari ya ini 5-nya ikut ya, berarti 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya sampai minus berapa gitu. Nah, yang ini si X ini lebih besar 6. Tapi 6 gak ikut, berarti lebih besar 6 berapa? 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Baik, cara gambarnya gimana? Sesuai dengan garis bilangan, ini garisnya. Urutkan mulai dari yang terkecil. Siapa yang terkecil? Ya. Lihat tadi pola garis bilangan kan tadi kita bahas gimana pola garis bilangan mulai dari yang terkecil. Ini kan kalau Bapak buat gambarnya kurang lebih kan kayak gini ya. 0 kan di tengah. Berarti sini ada -1, -2, -3. Di sini ada 1 2 3, ini panjang ya. 1 2 3, 1 2 3 4 5. Di sini berarti 6. Gitulah kurang lebih ya. Secara lengkapnya kayak gitu. Nah, ini seterusnya. Itu maksudnya ini seterusnya. Nah, gitu. Kalau yang ini tertutup. Yang ini tuh. Nah, dia ditutup. Perhatikan tanda yang 2 kayak gini tuh maksudnya ditutup. Berarti siapa yang ditutup? Mulai dari -3 sampai 0 ya. Sampai 0. 0-nya ikut, -3-nya enggak, maka bulat kosong. Nah, gitu. Kemudian yang ini arah ke kiri. Ini kan menunjuk arah ke kiri. Lebih kecil dari 5, berarti kemari kan gitu. Dan seterusnya. Seterusnya. Yang tertutup itu cuma ini yang tertutup. Ini juga gitu, ini seterusnya. Ini seterusnya gitu ya. Maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, anak-anak Bapak. Fokus. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari gambar berikut. Baik, ini dia soalnya. Oke, gimana gambarnya? Himpunan penyelesaian ya. Kali ini mau dicari himpunan penyelesaian, bukan hanya gambar. Perhatikan ini X lebih besar dan juga 2-nya ikut. Lebih besar 2 dan 2-nya ikut. Gitu cara bacanya. Nah, yang ini X kurang dari 5 tapi 5-nya nggak ikut. Ya, berarti ini arah ke kiri, yang ini arah ke kanan. Kita gambar, urutkan mulai dari yang paling kecil ya. Berarti 2 di sini, 5 di sini. Nih, perhatikan bulat penuh, artinya 2-nya ikut. Ini arah ke kanan. Perhatikan, ini arah ke kanan, nunjuk yang ke kanan. Ini juga nunjuk ke kiri. Dan seterusnya, ini dan seterusnya. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah yang garisnya paling banyak. Perhatikan, ini ada 3 wilayah. Ini wilayah ini, ya. Kalau yang ini, perhatikan, ini tadi wilayahnya ada banyak nih. Ini wilayahnya, ini, ya, itu wilayah itu. Jadi dia terpisah oleh bilangan wilayahnya. Nah,
Wilayah yang paling banyak garisnya itu wilayah ini. Ini nggak ikut ya, ini garis bilangan. Tapi ini adalah garis himpunan penyelesaian. Yang mana garisnya ini sama ini. Yang ini, wilayah ini, garisnya ini cuma satu ini. Yang ini, wilayah ini, garisnya ini. Yang ini, wilayah ini, garisnya cuma ini. Maka yang kita pilih garis yang paling banyak wilayahnya. Yang mana? Yang ini. Berarti wilayah yang kita tutup terbatas sampai di sini aja. Inilah wilayah yang diarsir. Ini wilayahnya. Nah, ingat Bapak bilang tadi tertutup. Yang bentuk tertutup itu jangan ditukar-tukar tandanya ya. Tanda bentuk tertutup itu kayak gini selalu. Ini selalu begini. Ya, di sini variabelnya. Di tengah-tengah ini variabelnya. Tanda tertutup harus begini. Jangan nanti kamu ubah jadi kayak gini. Itu salah. Nah, bisa jadi ada di sini tanda sama dengan. Ya tergantung nanti soalnya bagaimana ya. Ya, tapi bentuk tertutup harus kayak gini. Ya, lebih kecil. Oke. Kita lanjut. Jadi ini tertutup sampai di sini, dimulai ditutup 2 sampai tertutup 5, tapi 5-nya nggak ikut. Oke, berarti tandanya kayak gini. Oke, kita lanjut ke yang B. Ini soalnya, ya. Oke, gimana gambarnya? Nah, ini bentuk tertutup. Ini bentuk tidak tertutup atau bentuk terbuka ya, arahnya ke kanan. Ini arah ke kanan. Baik, kita buat dulu garis bilangan. Kita urutkan mulai dari yang terkecil. Berarti terkecil di sini ada -2, ada -1, ada 2. Oke. Nah, yang ini dia tertutup mulai dari -1 sampai 2. Tertutup mulai dari -1 sampai 2. Bulat penuh karena pakai tanda sama dengan nih. Nah, artinya kan -1-nya ikut, 2-nya ikut, tertutup. Oke. Nah, yang ini lebih besar. Berarti arah ke kanan. Ke kanan. Nah, berarti ini ada berapa wilayah nih? Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Oke. Nah, wilayah yang paling banyak garisnya yang ini. Ini wilayah ini garisnya cuma ini. Wilayah ini garisnya ini dan ini. Wilayah ini garisnya ini. Wilayah ini nggak ada garis. Oke? Nah, wilayah yang paling banyak garisnya yang ini adalah wilayah tertutup. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang bentuk tertutup. Yaitu siapa? Ini. Ya. Variabelnya kan X. Variabel tertutup. Ditutup mulai dari -1 sampai 2. Bentuknya kayak gini. Baik, kita lanjut. Diketahui B besar 0, B lebih besar sama dengan -1, B lebih besar dari 2. Baik, buat garis bilangan dan himpunan penyelesaiannya. Kita buat dulu garis bilangan. Urutkan bilangannya mulai dari yang terkecil. Berarti yang paling kecil di sini -1, terus yang berikutnya ini, terus yang berikutnya ini. Oke gitu ya. -1, 0, 2. Baik. -1 ini perhatikan arahnya lebih besar pakai tanda sama dengan. Berarti ini bulat penuh, arah ke kanan. Pas ya. 0 tanda lebih besar. Bulat kosong karena nggak ada tanda sama dengan. Berarti ke kanan juga. Karena tanda lebih besar. Ini juga tanda lebih besar, tidak bulat penuh. Nggak ada tanda sama dengan ya. Oke. Nah, ada berapa wilayah nih? 1, 2. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 1 garisnya ada 3. 1, 2, 3. Wilayah 2 garisnya ada 2. 1, 2. Wilayah 3 ini, wilayah ini garisnya cuma ini. Wilayah ini nggak ada garis. Yang ini nggak termasuk karena ini garis bilangan, bukan garis penyelesaian. Baik, ini dia wilayahnya. Berarti tertutup atau terbatas sampai sini aja, mulai dari 2.
Ini maksudnya apa Pak? Ini maksudnya seterusnya. Kan tadi Bapak udah bilang ya, kalau di ujung-ujung ini udah seterusnya. Ini juga seterusnya ini. Tapi yang kita pilih yang ini karena ini garis penyelesaiannya paling banyak. Jadi mulai dari sini dan seterusnya arah ke kanan. Maka jawabannya variabelnya kan apa? Variabelnya B bukan X. Sorry ya. Oke, berarti B lebih besar dari 2. Tidak pakai sama dengan ya, karena bulat kosong. Baik, selesai. Kita lanjut ke bagian yang ini. Yang ini Bapak yakin udah paham lah ya. Kita lihat. Ini dia pertidaksamaannya, disuruh buat garis bilangan dan penyelesaiannya. Ini. Oke, kita buat garis bilangannya. Ini cepat aja ya. Garis bilangan. Urutkan mulai dari yang terkecil. Berarti yang terkecil siapa nih? Ada -3, kemudian siapa lagi habis itu? 0. Setelah itu 2, habis itu 5 ya. Oke, berarti -3, 0, 2, 5. Tanda yang pakai bulat penuh ini 5 sama 2. Berarti 5 sama 2. Oke, 2 nih, ini 5. Oke, setelah diurutkan, setelah kita buat bulat kosong, bulat penuh, kita buat arah tanda. Yang ini tertutup mulai dari 0 sampai 2, tapi 0 nggak ikut. Nih, tertutup. Ya. Oke, yang ini berarti lebih kecil dari -3. -3 nggak ikut. Ini arah ke kiri. Terus ini maksudnya terus. Oke, yang ini 5 lebih besar ke kanan. Ini terus. Udah gini aja. Udah. Nah, ini wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5. Wilayah ini garisnya ini, garis penyelesaiannya cuma 1. Ini nggak ada garis penyelesaian, ini cuma 1 penyelesaian, ini nggak ada, ini cuma 1 penyelesaian. Dah. Karena cuma 1 penyelesaian imbang semua kan? Imbang, nggak ada yang paling banyak. Yang paling banyak cuma 1, berarti yang inilah semuanya kena. Ini. Berarti yang ini gimana? Yang ini kan arah ke kiri, berarti lebih kecil dari -3. Yang ini tertutup. Bentuk tertutup gimana? Lebih kecil. Tapi yang ini pakai sama dengan. Yang ini bentuk lebih besar karena ke kanan kan? Tapi pakai sama dengan ya. Nih. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Karena dia imbang, ini satu garisnya kan gitu. Yang ini nggak terpilih karena nggak ada garisnya gitu. Oke? Untuk yang nomor 7, ini Bapak yakin sudah mewakili karena ini tadi di soal nomor berapa tadi ya? Nomor pertamaan tadi ini udah kita bahas ya, mirip kayak gini lah ya kurang lebih. Ya cuma ini aja, nggak ada lagi. Nah, dipelajari lah ya anak-anak Bapak. Yang sabar belajarnya, tidak mungkin bisa langsung ngerti, nggak mungkin semuanya itu terjadi secara instan. Yang sabar, pelajari lagi, diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Setelah paham semua baru kita masuk materi SMA mulai minggu depan. Ya, kalau enggak Bapak enggak berani loh. Beneran. Habis itu nanti kalau kita masuk materi SMA kan nanti bengong semua tuh. Karena yang ini dasarnya. Oke, itu aja dulu penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dipahami. Kalaupun nanti banyak yang belum paham ya kita ulang lagi minggu depan. Oke? Selamat siang anak-anak Bapak. Sampai di sini dulu. Salam sehat. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum.